Hai guys, welcome back to my channel again. Kali ini aku akan bahas tentang training KD ya. Training KD itu apa sih? Training KD itu adalah pelatihan kerja sebelum mereka memulai bekerja sebagai KD atau terjun langsung atau turun langsung ke lapangan ya. Oke, untuk training KD itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama untuk KD yang X atau KD yang udah mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya sebagai seorang KD ya. Dan yang kedua itu KD yang sama sekali belum mempunyai pengalaman kerja sebagai seorang KD. Itu KD yang real baru banget ya guys. Oke, yang pertama aku akan bahas untuk KD yang X dulu ya. Kayaknya aku yakin kalau yang X itu udah tahu ya training KD itu ngapain aja. Tapi aku akan jelasin di sini sedikit aja. Oke, untuk yang X itu mereka akan pengenalan lapangan lagi ya, karena kan lapangan sebelum walaupun sama-sama di lapangan golf, tapi setiap lapangan golf itu beda-beda ya guys ya. Jadi harus pengenalan lapangan lagi, terus harus tahu nama-nama lapangan, karena lapangan golf itu biasanya terdiri dari 18 hole atau 27 hole, dan setiap roundnya itu terdiri dari 9 hole ya. Dan setiap 9 hole itu disebut round pertama itu pasti ada namanya ya. Namanya itu bisa kita sebut adalah nama course-nya ya. Itu bisa diambil dari nama bunga, nama tumbuhan, nama arah, nama macam-macam lah, tergantung lapangan golf itu mau ngasih namanya apa ya guys. Oke, setelah pengenalan lapangan, pastinya KD baik yang baru maupun yang X itu harus ada pengenalan tentang perusahaan, tentang direksi, tentang staff-staff yang ada di sana siapa aja, atau tentang founder di lapangan golf itu siapa aja, atau member di lapangan golf itu siapa aja. Mereka paling tidak harus mengetahuinya ya. Kayak staff-staffnya itu minimal mereka harus mengetahui chip-chipnya ya, dari berbagai macam bagian. Jadi mereka harus tahu, misalnya kayak KD sendiri itu dia mempunyai yang bersangkutan sama KD itu biasanya ke KD Master. Dia harus tahu KD Masternya siapa, terus chip KD Masternya siapa, terus supervisor KD itu siapa, atau supervisor di bagian yang lainnya itu siapanya mereka harus tahu, karena itu penting ya guys. Oke guys, setelah itu mereka harus tahu area kerja seperti office, seperti starter, porter, locker, tempat car, tempat ruangan-ruangan seperti ruangan VIP, ruangan VIP 1, VIP 2 dan 3, tergantung dari lapangan golfnya itu punya ruangan apa aja. Terus locker pemain, restoran, driving, terus toilet di mana aja itu harus tahu ya. And then kalau seandainya di lapangan golf sebelumnya mereka hanya gunain troli, mereka nggak gunain bagi, maka ketika mereka ngelamar di lapangan golf yang baru dan mereka di lapangan itu gunain car atau bagi, berarti mereka harus training untuk belajar bagi ya, untuk cara mengendarai bagi itu, bagi atau car ya guys ya. Car itu gimana, pokoknya harus belajar, harus bisa menggunakan car di lapangan golf itu seperti apa. And then terus jarak juga harus tahu, patokannya ya guys ya, seperti ada patok yang menandai kalau itu jarak misalnya itu patok 150 atau patok 100, mereka harus tahu tandanya apa. Jadi kalau seandainya pemainannya kalian bisa mengetahuinya walaupun kalian nggak lihat tanda jarak yang ada di lapangan, paling tidak itu patok sekian, bola itu di belakang patok sekian, berarti kira-kira jaraknya sekian ya. Terus kalau bola itu di depan patok sekian, berarti itu bola jaraknya sekian ya, bisa memperkirakan gitu. And then warna pin ya guys, itu juga biasanya setiap pin itu punya warna bendera masing-masing, karena menunjukkan bahwa letak pin itu seperti ada di depan kah, di tengah, atau di belakang, itu ada warnanya masing-masing. Oke, kayaknya untuk yang X itu aja ya guys ya.
Oke, kita lanjut untuk yang KD benar-benar baru, yang benar-benar masih blank sama lapangan golf ya. Mereka akan diajari tentang perkenalan lapangan, sama yang kayak tadi ya, yang aku jelasin untuk yang X sama yang baru. Itu pasti ada pengenalan lapangan, nama lapangan, par ada di mana aja, terus perusahaan, direksi, terus area kerja, terus cara belajar car juga ya kan. Terus kalau untuk yang baru itu ada tambahan seperti di lapangan mereka harus tahu tee box itu apa, fairway itu apa, rough apa, apron apa, green apa, terus bunker, terus hazard itu apa, patok ya, seperti patok putih itu fungsinya apa, patok merah fungsinya apa, patok kuning itu fungsinya apa, jarak-jarak, terus belajar melakukan divert atau perbaikan lapangan, terus cara rek bunker, terus baca arah angin, terus mengetahui speed green itu berapa, terus cara memperbaiki ball mark di green itu kayak gimana, terus cara menghitung skor itu kayak gimana, terus pengenalan back golf ya, terus nama-nama stick, terus apalagi ya, udah itu aja untuk yang di lapangan. Terus perlengkapan yang harus KD punya itu yang harus setiap KD bawa ya ketika KD mulai kerja di lapangan, kayak dia harus punya reaper fork itu alat yang akan digunakan ketika mereka memperbaiki area green ya. Terus sandbag itu adalah tas yang nanti akan mereka isi kayak pasir yang udah dikasih obat itu untuk memperbaiki lapangan. Kalau seandainya pemain itu mukul bola golf terus lapangannya itu jadi tercongkel, maka mereka harus memperbaiki itu, namanya divert, dan mereka harus ngasih pasir. Itu juga ada caranya, nanti diajarin ya guys. Terus mereka harus mempunyai tee itu ada tee yang panjang dan tee yang pendek. Terus marker itu untuk menandai bola ketika bola udah sampai di green ya guys. Itu berupa koin atau marker yang tancap, tapi biasanya sekarang lebih ke yang bentuknya koin ya. Terus towel itu basah karena fungsinya untuk mencuci bola atau membersihkan bola, jadi nggak harus basah banget dan nggak harus kering banget, paling tidak ya setengah basah setengah kering, karena kalau emang basah banget juga nggak enak ya, dan kalau kering banget pasti bolanya juga nggak akan bersih, jadi demek lah ya towelnya. And then ya nama-nama stick itu juga harus tahu. Terus fungsi stick itu untuk apa aja ya, kayak driver digunakan di mana, wood itu digunakan di mana, iron digunakan di mana, terus putter itu digunakan di mana, terus iron chip itu digunakan di mana, mereka harus tahu. Terus kayak wood itu terdiri dari berapa wood, iron terdiri dari berapa iron, rescue terdiri dari berapa rescue, mereka juga harus tahu. Terus cara menghitung skor, karena skor di golf itu cukup banyak ya, seperti ada albatross, ada eagle, ada par, ada bogey, ada double bogey, ada triple bogey, ada double par. Maksimal skor di golf itu sebenarnya double par ya, tapi kalau seandainya ada pemain yang pukulannya lebih dari double par, kalau mereka mau tetap dihitung ya udah nggak apa-apa. Jadi harus dihitung dari pukulan pertama sampai pukulan terakhir bola itu sampai masuk ke lubang itu berapa. Mereka mau tulis skornya full is okay, tapi kalau seandainya pemain bilang udah, maksudnya tulisnya double par aja untuk nilai yang paling jelek. Tapi kalau seandainya turnamen harus jujur, berapapun pukulan itu mereka harus tulis full ya. Mengetahui jarak, biasanya menghitung jarak itu kayak kalau seandainya untuk yang X ya, yang biasanya mereka di lapangan sebelumnya itu pakai yard, terus di lapangan baru pakai meter, mereka harus tahu lebih atau kurangnya cara menghitung dari meter ke yard atau dari yard ke meter, mereka harus tahu itu ya. Dan Oke, untuk KD yang baru banget ya guys ya, itu biasanya masa trainingnya itu sekitar 2-3 bulan, tergantung mereka pintar atau tidaknya ya, maksudnya mereka menguasainya lebih cepat atau tidak. Semakin mereka cepat menguasai, semakin mereka cepat diturunkan ke lapangan ya guys. Terus masa training KD itu dari
maksudnya jam training KD ya. Di tempat aku dulu kita masuk dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Itu dari Senin sampai hari Jumat. Terus Sabtu Minggunya waktu itu sih kita kalau misalnya udah 2 bulan atau udah pinter nih ya, ibaratnya kita Sabtu Minggunya nempel sama kakak seniornya ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Terus untuk bayarannya ada bayarannya, tapi itu di bawah KDV ya. Kayak aku dulu waktu awal KDV-nya itu kan masih 50.000 kalau nggak salah. Jadi aku waktu training itu antara 20 atau 25.000 deh aku terima. Aku lupa berapanya karena memang udah lama banget. Pokoknya ada bayarannya, tapi ya itu di bawah KDV, dan itu akan keluar 2 minggu sekali ya guys ya. Oke guys, oh iya, untuk persyaratan jadi KD yang pasti itu wanita ya. Walaupun ada beberapa lapangan golf yang masih menggunakan KD pria, tapi kebanyakan sekarang di Indonesia mencari KD dari wanita ya. Terus untuk usia untuk KD baru itu dari mereka lulus sekolah sampai maksimal mungkin 25 tahun atau 26 ya, saya lupa berapanya. Dan untuk yang X juga maksimal 27 atau 28. Tapi kalau seandainya yang X, kalau bodinya masih oke, terus penampilannya masih oke, wajahnya juga masih oke ya, walaupun umurnya mungkin melebihi dari umur maksimal, mungkin bisa keterima juga ya, tergantung lapangan golfnya itu. Terus KD itu harus sehat, karena kerjaan KD itu nggak mudah ya guys ya. Kerjaan KD itu cukup berat banget karena berjam-jam sama mereka di lapangan dengan matahari yang sangat panas banget, atau dengan hujan, dengan petir segala macam. Jadi mereka harus kuat. Terus mereka juga harus kuatnya karena mereka jalan banyak atau lari-larian banyak, itu menguras tenaga sekali ya guys. Makanya mereka harus sehat. Terus untuk kesehatan mata itu terutama ya, karena KD itu harus ngelihat bola, jatuhnya bola kemana, perginya bola kemana. Jadi matanya harus sehat, nggak boleh yang minus ya guys. And then kalau untuk kata cantik itu relatif ya guys. Paling tidak mereka tuh harus menarik, bodinya masih oke lah, profesional ya. Karena kalau seandainya baru aja mereka udah gendut gitu kan, gimana nantinya? Karena biasanya KD yang baru masuk itu kurus-kurus, nanti setelah jadi KD biasanya badannya akan mekar gitu. Jadi dicari body yang profesional pastinya untuk yang baru-baru gitu. Pokoknya bodinya masih profesional lah ya. And then kayaknya itu aja ya, pokoknya menarik, sehat, terus jujur ya, terus ya itu aja sih. Oke guys, cukup sekian dulu ya penjelasan aku tentang training KD. Nanti aku akan jelasin untuk penjelasan yang lain-lain lagi berkaitan dengan dunia golf ini. Oke, terima kasih ya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar aku tambah semangat bikin video-video lainnya ya guys ya. Oke, thank you udah nonton video aku. Bye.